Halo Sobat Inklusiku, kembali lagi di video yang keempat ini. Kita akan menunjukkan ya, saya akan menunjukkan salah satu dokumen pinjaman online itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton di video yang ketiga, mungkin bisa ditonton dulu nih. Di tayangan sebelumnya nanti akan nyambung ya. Video sebelumnya itu kita membahas tentang curhatan ya, curhatan tentang beberapa orang ya yang punya permasalahan di pinjaman online. Nah, kali ini kita akan bedah salah satu dokumen pinjaman, salah satu aplikasi pinjaman online. Nah, saya akan menunjukkan dokumen itu buat teman-teman semuanya. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih bijak dan bisa menilai ya isi dari perjanjian pinjaman online itu seperti apa sih. Nah, supaya teman-teman bisa paham dan lebih bijak ketika teman-teman memutuskan buat meminjam di pinjaman online gitu ya. Nah, ini saya akan ya, mensensor nama aplikasinya dan identitas si peminjam supaya memberi kenyamanan ya. Nah, ini ada satu rincian ya, satu kali transaksi pinjaman online. Nah, ini peminjam meminjam uang sebesar 6 juta ya. 6 juta, kemudian bunganya 10%. Nah, jangka waktu 150 hari, berarti 5 bulan ya. Nah, kemudian ini ada biaya layanan penyedia layanan sebesar 2.100.000. Kemudian total bunganya selama 5 bulan itu totalnya 600.000 dan total pinjaman yang dikembalikan sebesar 8.931.000 termasuk tambahan PPN ya. Nah, jadi ketika pinjam 6 juta yang harus dikembalikan sebesar 8,9. Tentu dengan tambahan biaya layanan dan bunga yang harus dibayarkan gitu ya. Nah, ini saya akan menjelaskan ya rincian terkait isi perjanjian itu seperti apa gitu ya. Nah, saya akan percepat ambil poin-poinnya aja ya. Gitu. Di surat pernyataannya, itu penerima pinjaman memahami dan menyetujui bahwa penerima pinjaman diwajibkan untuk memberikan data dan informasi yang benar dan lengkap kepada pihak penyelenggara terkait setiap aspek dari informasi pribadi, kegiatan usaha atau pekerjaan, kredit dan posisi keuangan penerima pinjaman termasuk tetapi tidak terbatas pada foto dan penerima pinjaman. Nah, disebut sebagai data pribadi ya. Jadi ketika kita mendaftar di pinjaman online, otomatis identitas kita akan dapat diakses oleh aplikasinya gitu ya, si penyelenggara gitu ya, yang bisa mengakses identitas kita gitu ya. Kemudian penerima pinjaman memahami dan menyetujui bahwa data pribadi yang diberikan di sini kepada pihak penyelenggara akan digunakan oleh pihak penyelenggara dan pemberi pinjaman untuk memproses permohonan fasilitas pinjaman dan atau memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Penerima pinjaman dengan ini memberikan kuasa dan wewenangnya penuh secara penuh ya kepada pihak penyelenggara untuk pada setiap saat tanpa pemberitahuan kepada penerima pinjaman untuk melaksanakan seluruh kegiatan atau setiap tindakan dan fungsi-fungsi. Pertama, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penganalisaan, perumusan, penyiaran, dan penyebaran atas data pribadi. Kedua, melakukan pemeriksaan kredit referensi dan membuat pernyataan-pernyataan dan verifikasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan kepada atau dikumpulkan oleh pemberi pinjaman apabila dan pada saat pihak penyelenggara mempertimbangkan keperluannya hal tersebut semata-mata berdasarkan penilaian mutlak. Ya. Yang ketiga, membagi, mendapatkan, dan atau mengumpulkan data pribadi
atau dari setiap biro informasi kredit, lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintah lain yang berwenang, atau setiap pihak ketiga yang terkait perjanjian dengan pihak penyelenggara untuk keperluan verifikasi dan penilaian yang sesuai atas informasi dan data pribadi. Jadi keterlibatan si aplikasi pinjaman online ini nggak cuman satu pihak ya, yaitu melibatkan banyak pihak. Jadi data pribadi kita juga disebar ke pihak-pihak yang mereka kerjasamakan gitu ya. Kemudian penerima pinjaman juga setuju bahwa data pribadi juga dikumpulkan dan diproses dan dalam sistem informasi pihak penyelenggara untuk keperluan pemrosesan dan pengiriman penawaran produk dan layanan pemberi pinjaman, pengikutsertaan penerima pinjaman, dan program kesetiaan pelanggan. Memilih pelanggan untuk membuat penawaran produk dan layanan dan untuk penilaiannya. Riset pemasaran oleh pihak penyelenggara dan pengiriman penawaran produk dan layanan pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas isi dari penawaran tersebut. Nah, jadi teman-teman ketika sudah masuk di aplikasi pinjaman online, tentu tidak menutup kemungkinan kita akan selalu dikasih penawaran-penawaran. Ya, setiap kali si aplikasi ini memberikan program layanannya gitu ya, supaya kita bisa tergiur untuk meminjam lagi di aplikasi tersebut gitu ya. Dan penerima pinjaman juga menyetujui dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenangnya penuh kepada pihak penyelenggara, karyawan, agen, dan perusahaan terkaitnya bahwa mereka dapat berbagi dan menggunakan data pribadi kita ya untuk berbagai macam skema tawaran pembiayaan lainnya atau skema promosi pembiayaan atau setiap skema promosi lainnya yang dapat ditawarkan dan disediakan oleh pihak penyelenggara. Nah, seperti itu ya teman-teman isinya. Terus ini ada saran dan ketentuan umum. Penerima pinjaman merupakan warga negara Indonesia yang secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam hal ini minimum 21 tahun yang bisa diperbolehkan untuk meminjam. Gitu. Kemudian penerima pinjaman setuju dan karena wajib untuk membayar kepada untuk layanan hariannya yang diberikan yang mencakup namun tidak terbatas pada biaya verifikasi data KTP, biaya verifikasi nomor telepon, biaya verifikasi rekening bank, biaya manajemen, biaya pemeriksaan kredit, biaya penerbitan, biaya penyesuaian dan verifikasi alamat, biaya penggunaan sistem biaya, telepon layanan konsumen, biaya server, biaya provisi yang dianggarkan untuk kredit yang telat dalam pembayaran, dan biaya-biaya lainnya. Nah, tadi dari data yang di atas ya, yang sudah saya sebutkan, biaya layanannya 2.100.000 ya, itu digunakan untuk membayar biaya-biaya sebanyak ini. Jadi, ini dari pihak peminjam yang harus menanggungnya gitu ya. Makanya tambahan dari pinjaman tersebut menjadi lebih besar. Nah, kemudian ini ada bunga dan biaya. Ketika untuk sistem keterlambatan pembayaran pinjaman yang terhutang dan telah jatuh tempo, penerima pinjaman dikenakan denda sebagai berikut. Biaya denda di keterlambatan harian 36.000 per hari, terhitung sejak hari setelah tanggal jatuh tempo. Kemudian biaya denda akan dikenakan sampai maksimal 60 hari keterlambatan. Pembayaran akan dikenakan 100% dari pinjaman pokok. Nah, ini tak main-main ini, teman-teman. Nah, kemudian jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pihak yang satu kepada pihak yang lain mengenai adanya kesengketa, maka para pihak setuju bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Nah, itu teman-teman ya. Oh ini ada lagi ini. Penerima pinjaman setuju untuk memberikan hak kepada pihak penyelenggara
untuk membagikan dan menyebarkan data telekomunikasi si peminjam kepada pihak lain di luar badan hukum pihak penyelenggara untuk tujuan komersial, komunikasi data telekomunikasi, dan penawaran produk atau layanan, dan atau pada penyedia jasa penunjang atas aktivitas usaha pihak penyelenggara atau aplikasinya ya, serta OJK atau lembaga yang berwenang lainnya gitu ya, yang diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Nah, itu teman-teman isi dari salah satu perjanjian pinjaman online. Nah, ini teman-teman bisa lebih bijak lagi nih ketika ingin menggunakan layanan aplikasi pinjaman online, apakah worth it atau tidak ketika kita meminjam aplikasi pinjaman online. Nah, silakan teman-teman bisa menilai ya dari isi perjanjian ini bisa menjadikan wawasan informasi tambahan buat teman-teman terkait penyedia layanan keuangan ya. Jadi tetap kita harus meningkatkan inklusi keuangan kita. Terlebih dari itu kita harus paham dulu literasi keuangan. Jadi supaya teman-teman lebih bijak ketika menggunakan layanan keuangan. Nah, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya yang menarik itu ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe dan share video ini supaya teman-teman yang lain bisa tahu dan bisa punya kesadaran tentang literasi keuangan. Sekian dan terima kasih. Selamat untuk menunggu video-video selanjutnya. Ya, oke.